Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh selamanya, selamanya angkat pujian-Mu. Thank you Lord. Selamanya Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau mati buat kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you. Thank you. Thank you. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Kami gak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Amin Tuhan, hanya hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dari hatimu katakan, dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati buat kami Bapa. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kan ku balas? Thank you Lord. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau sudah mati, Kau bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada haleluya? Haleluya. Kuasa Tuhan sudah bangkit di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Allah bangkit. Yes Lord. Terima kasih. Katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu Tuhan. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Amin. Kudusnya. Katakan Allah bangkit. Yes. Katakan hey, hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Serahkan musuh-musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersama. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Katakan dengan keras. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Time, amen. And all the time God is good. Mari sama-sama kita mau katakan Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan telah bangkit bagi kami Tuhan. Amin.
sama katakan, dia mati bagi. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolmu, katakan, sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, dia sungguh baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Amin. Thank you Lord. Dengan sungguh, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik. Dia baik, amin. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Thank you Lord Jesus. Angkat jempolnya sama-sama ya, kita mau katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and Jesus, He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Dengan hormat, Bapak Jaka berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Engkau yang tahu seberapa yang kami dapat berikan, tapi kami memberikan dengan hati yang suka, rela, setia, yang ikhlas. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami berlipat kali ganda. Kuduskan setiap persembahan yang kami berikan maupun belum dapat kami berikan, biar itu menjadi Engkau pakai untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami dalam mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau
tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Amin. Ku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Engkau datang bukan sebagai hakim, amin, hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih atas bilur-bilur-Mu Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih-Mu bebaskanku. Amin Tuhan. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang jemaat saja katakan dengan iman. Hidupku. Benar Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengingat bilur-Mu yang sembuhkan kami Tuhan. Dengan iman katakan, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih bagi. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu Tuhan, amin. Kasih Yesus bagiku. Kami mengucap syukur. Sembuhkan
Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah menebus kami. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan saja, Dia layak terima pujian untuk apapun pengalaman yang kita hadapi. Terlebih lagi kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup sampai saat ini, Dia yang memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk ada sebagaimana kita ada, boleh kita berbakti beribadah bersama-sama dalam ibadah Pelgap Sekinah di tempat ini. Terima kasih kepada pimpinan Wadah Pelgap Sekinah yang kembali mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya itu terkait dengan kuasa kebangkitan Kristus, karena ibadah di bulan ini dikaitkan dengan Paskah ya saudara ya. Katanya informasi minggu yang lalu temanya tentang kuasa dari kematian. Atau kuasa dari darah atau gitu ya. Atau kuasa dari kematian. Nah sekarang kuasa dari kebangkitan. Nah Bapak Ibu, saya percaya topik ini adalah satu topik yang saya tidak katakan biasa atau umum gitu ya saudara. Tapi biasanya ya saudara di bulan-bulan ini semua gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala pasti topiknya berbicara tentang hal ini begitu ya saudara. Jadi sesuatu yang mungkin sudah terlalu sering gitu kan dari mimbar-mimbar gereja disampaikan, nah sehingga ini bukan hal yang baru. Nah oleh karena itu saudara mohon dukungan doa supaya Roh Kudus saja yang memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Karena saya saja ketika menyiapkan ini saya pikir aduh apa nih ya, jangan nanti bosan kayak dengar haleluya begitu kan ya, lebih senang halilintar gitu kan ya. Terkejut kan kalau dengar halilintar. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saya coba saudara mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Katanya mungkin begitu ya saudara ya, mungkin terlewatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Tertulis demikian, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak tahu berapa sering sudah saudara membaca ayat ini begitu ya. Nah ketika saya membaca kembali, memang ada sesuatu yang sepertinya terlewatkan oleh saya begitu ya. Saya tidak tahu oleh Bapak Ibu di tempat ini begitu. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana respon, reaksi dari orang-orang, dalam hal ini disebut orang banyak, ternyata di antara mereka juga ada imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Reaksi mereka, respon mereka adalah mereka sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa? Kok mereka marah? Padahal sebetulnya saudara pengajaran tentang kebangkitan itu adalah bagian yang biasa diajarkan dan didiskusikan mungkin di halaman-halaman serambi bait Allah. Kenapa saudara? Karena ada satu mazhab dalam kelompok orang Yahudi yang disebut orang Farisi. Nah, coba kita lihat ya, saya mencatat di sini di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-23. Pada ayat yang ke-8, pasal 23 ayat yang ke-8, sebab orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Satu ayat lagi, pasal yang ke-24, ayat yang ke-15, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi saudara sebetulnya pengajaran tentang kebangkitan itu biasa mereka dengar.
Ini diajarkan oleh orang-orang Farisi. Sesuatu yang biasa didiskusikan dan itu bukan sesuatu yang asing yang mereka dengar gitu ya saudara. Oh sekarang kan saudara banyak nih perdebatan di media sosial terutama ya saudara ya. Ya ada yang menyinggung tentang pengajaran Allah minor, Allah mayor ya. Yang terbarukan ini bahwa Yesus itu bukan anak Allah tapi dia adalah Allah. Itu ya lagi ramai itu saudara ya. Diucapkan di sebuah media sosial oleh seorang yang terkenal gitu ya. Saya tidak mau sebut nama sebab ada yang mengatakan wah kayaknya sih itu AI gitu kan ya. Bisa juga sungguhan gitu kan ya, sampai ya seorang banyaklah teolog yang menyikapi merespon tentang hal tersebut begitu ya. Jadi sesuatu yang didiskusikan. Nah saudara, topik tentang kebangkitan ini sesuatu yang lumrah sebetulnya pada saat itu. Tetapi kenapa ya saudara menjadi sesuatu yang begitu menimbulkan reaksi amarah dari khususnya di situ saudara. Tadi kita kembali ke pasal yang keempat. Bagaimana imam-imam, lalu kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Tadi kita sudah membaca saudara, memang orang Saduki tidak sepaham terkait dengan hal itu. Wajar saja kalau mereka marah ya. Tetapi sebetulnya kalau itu menimbulkan kemarahan, kenapa mereka tidak protes kepada orang-orang Farisi? Koleha mereka di bait Allah. Tetapi justru para murid yang menyampaikan hal tersebut langsung diprotes dan langsung ditahan. Ditangkap. Nah saudara, kalau saudara membaca dalam ayat ini bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saya mencatat saudara setidaknya ada dua alasan yang disampaikan atau yang menjadi alasan kenapa orang-orang ini marah. Yang pertama saudara, mereka mengajar bahwa murid-murid Yesus mengajar bahwa Yesus bangkit. Yang kedua, mereka mengajar ada kebangkitan di dalam Yesus. Jadi bukan saja mereka menceritakan, mengatakan, menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa di dalam Yesus yang sudah bangkit itu ada kebangkitan yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah apa yang menjadi perbedaannya saudara? Tadi saya sudah katakan bahwa selama ini saudara, mereka hanya menjadikan topik kebangkitan ini sebagai sebuah teori belaka atau debat teologis. Nah sementara saudara, para murid ini memberikan sebuah pernyataan terkait dengan kebangkitan itu sebagai sebuah fakta dan realita. Karena belum terlalu lama ya saudara, ketika Yesus dikatakan dalam peristiwa kebangkitan ya saudara, ada yang mengatakan dicuri lah, ada yang mengatakan siuman lah dari pingsannya karena kehabisan darah, udara yang segar sejuk di taman tersebut itu membuat Yesus kembali sadar. Tetapi saudara, para wanita memberikan kesaksian, para murid juga memberikan kesaksian. Kubur yang kosong terutama saudara menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang nyata. Sebab kalau kita mundur saudara sedikit di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-28. Saya coba menyinggung sedikit tentang kebangkitan, peristiwa kebangkitan ya saudara. Di pasal yang ke-28 saudara, kalau kita membaca di ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara,
kubur kosong menjadi saksi, bukti dan fakta yang tidak terelakkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kalau saudara membaca dalam perikop ini, saudara, menurut pendapat saudara, apakah pintu kubur tersebut terguling supaya Yesus bisa keluar atau bagaimana? Menurut pendapat saudara? Untuk apa pintu itu terguling? Ya, nggak kedengeran sih. Saudara, saya memahaminya, nggak perlu pintu itu terguling, nggak perlu pintu gua itu terbuka. Yesus sudah bangkit dan dia pasti bangkit. Kenapa? Karena dia bangkit dengan tubuh yang baru, walaupun tubuhnya masih bisa makan. Ya, dalam peristiwa di di Danau Galilea atau Danau Tiberias, Yesus bilang, coba mana, ada enggak roti, ada ikan enggak? Kan Yesus makan. Yesus sendiri bilang, kalau hantu enggak ada tulang, enggak ada daging. Dia bisa makan. Tetapi saudara, tubuh yang sama juga tidak dibatasi oleh ruangan. Yohanes pasal yang ke-20 mengatakan bahwa ketika murid-murid berkumpul di ruangan yang tertutup karena ketakutan, tiba-tiba saja Yesus, ya, orang sana bilang ujug-ujug. Ya, ngabelegedeg. Itu saudara tuh ya, saya nggak tahu tuh bahasa apa ngabelegedeg gitu ya. Ujug-ujug, tahu-tahu saja ada di sana. Artinya Yesus bangkit secara tubuh, tapi tubuhnya itu adalah tubuh yang ajaib, yang tidak lagi ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik. Sehingga saya memahami bahwa batu itu terguling bukan untuk Yesus, tetapi untuk kepentingan para murid, supaya mereka bisa menyaksikan bahwa kubur itu sudah kosong. Kan banyak kesaksian saudara. Markus mencatat bahwa ketika para murid melihat, kubur itu sudah kosong. Sementara di Injil Yohanes, Maria mengatakan bahwa berjumpa dengan seseorang yang dia kira penjaga kebun. Yang bertanya, di mana? Nah, Injil Lukas lain lagi. Ada 2 orang yang mendengar berita gak percaya. Makanya mereka pulang ke Emmaus sambil ngomong. Wah, menceritakan peristiwa yang terjadi. Tapi saudara, kalau kita lihat kubur itu pintunya tergolek gitu ya, terguling, itu bukan untuk kepentingan Yesus supaya dia bisa bangkit. Tanpa terguling pun Yesus sudah bangkit. Tapi itu demi kepentingan para murid. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat? Karena mata mereka kan tidak bisa tembus tembok. Jadi perlu ada sesuatu yang dikerjakan. Itulah sebabnya saudara, batu yang terguling, penutup atau batu penutup gua yang terguling itu dihususkan supaya para murid bisa melihat. Sekaligus juga untuk membuktikan saudara, batu itu sengaja ditutup untuk memastikan rumors bahwa Yesus katanya akan bangkit, tapi mereka menduga akan dicuri. Lalu yang kedua, itu kan disegel dengan meterai pemerintahan atau kekaisaran Romawi, bicara tentang kekuasaan. Itu juga gugur. Belum lagi di situ ada para penjaga yang menjaga. Siapa yang berani masuk untuk menggulingkan batu tersebut? Tidak mungkin. Jadi artinya saudara, kuasa kebangkitan itu mengatasi segala hal yang bisa menghambatnya. Karena tidak ada satupun yang bisa menghambat kuasa kebangkitan. Nah, itulah yang diberitakan oleh para murid. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Sehingga menimbulkan kemarahan dan mereka bereaksi dengan menangkap rasul-rasul. Dalam hal ini Petrus ditangkap lalu dipenjarakan. Tetapi saudara, itu tidak meniadakan kebenaran. Ada fakta dan realita dari kebangkitan Yesus. Dan itu harus kita yakini. Kenapa saudara? Karena 1 Korintus 15 ayat yang keempat, mari kita membukanya. Memberikan sebuah penegasan terkait dengan fakta kebangkitan Yesus. Di ayat, maaf saya salah mencatat, ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya saudara, kalau sampai Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pengiringan kita, dan sia-sia jerih lelah kita selama ada di atas muka bumi ini. Kenapa saudara?
sedikit mereview ya saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah sudah merencanakan rencana penebusan. Kejadian pada pasal yang ketiga mencatat akan ada permusuhan ya antara keturunan ular ini dengan keturunan perempuan ini. Itu berbicara tentang salib. Dan Allah banyak kali menyatakan diri, menyatakan kebenaran, bahkan melalui berbagai peristiwa untuk menunjukkan keseriusannya menyelamatkan manusia. Salah satu contoh bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir lebih kurang 400 tahun lamanya. Allah membebaskan mereka, melepaskan mereka sebagai sebuah gambaran saudara bagaimana Allah serius dalam rencana penebusannya. Sampai klimaksnya saudara, Yesus dari Nazaret datang ya untuk menyatakan, mewujudkan rencana Allah tersebut. Sampai akhirnya kemudian saudara, Yesus melayani selama 3,5 tahun. Lalu kemudian dengan dusta dan fitnah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Naik di atas kayu salib. Nah saudara, seandainya ya, Yesus tidak bangkit, maka rangkaian peristiwa penebusan itu akan menemui jalan buntu. Kenapa saudara? Karena kebangkitan adalah klimaks yang membalikkan keadaan. Saya mencatat lagi di sini saudara, kalau sampai Yesus tidak bangkit ya saudara, Allah bukanlah Allah yang hidup. Karena maut telah membatalkan, menggagalkan semuanya. Coba saudara bayangkan. Kita berkata sebab dia hidup ada hari esok. Nyanyian ya saudara mengatakan bahwa Allah adalah hidup. Tapi kalau ternyata kubur itu tidak kosong dan Yesus tidak bangkit, maka Allah bukanlah Allah yang hidup. Kenapa? Karena maut telah membatalkan semuanya. Yesus tetap ada di dalam kubur. Saya mencatat juga saudara yang ketiga. Kalau sampai Yesus tidak bangkit, maka segala upaya, jerih lelah kita, pelayanan kita itu sia-sia. Kenapa saudara? Karena tidak dapat membuktikan secara sah sebagai Tuhan atas kehidupan. Karena maut sudah mengalahkan Yesus. Tetapi puji Tuhan, puji syukur, Yesus bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa memang dia adalah Tuhan dari segala yang hidup. Karena memang dia adalah penguasa kehidupan. Dan yang keempat saudara, saya mencatat saudara, kalau sampai Yesus tidak bangkit, maka iman Kristiani kita akan terkurung dalam kubur bersama dengan kematian Yesus. Saya tambahkan yang kelima saudara, berita kematian sangat menggoncangkan para murid. Meninggalkan ketakutan, kesedihan, kekecewaan, kemarahan, dan mungkin kepasrahan akan situasi. Tetapi justru saudara, berita kebangkitan itu membalikkan keadaan. Sehingga para murid kembali memiliki harapan, kembali memiliki semangat, kembali mereka mengalami sebuah terobosan di dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Karena mereka diyakinkan kembali. Ada pengharapan saat mereka mendengar bagaimana Yesus itu bangkit. Nah itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, idealnya saudara, Yesus setelah bangkit itu seharusnya dia langsung pergi kepada Bapa untuk laporan, tugas selesai.
Tetapi sepertinya saudara diperlukan waktu 40 hari. Walaupun kalau kita lihat dari pelajaran Alkitab maka itu sesuai dengan hari raya, terkait dengan hari raya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam hukum Taurat. Jadi 40 hari nanti ketemu hari yang ke-50 itu hari Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus. Karena nanti kaitannya saudara ada satu pendelegasian kewenangan yang Yesus akan berikan setelah dia menyelesaikan semuanya untuk kembali kepada Bapa. Itulah sebabnya saudara Yesus berulang-ulang Alkitab katakan ia menyaksikan, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara, pembuktian inilah yang kembali menjadi sebuah kekuatan bagi para murid untuk mereka siap menghadapi sebuah tanggung jawab yang memang Tuhan akan berikan kepada mereka. Karena Yohanes pada pasal yang ke-20, saya tadi sempat singgung sedikit ya saudara. Di Yohanes pada pasal yang ke-20, di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, berkumpul di satu tempat, pintu terkunci, alasannya karena mereka takut. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di ruangan tertutup, terkunci dalam ketakutan. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Saya sempat berpikir, kenapa ya? Yesus kok masih punya tanda luka? Seharusnya saudara, ketika tubuh kebangkitan adalah tubuh yang sudah alami kemuliaan. Tetapi sengaja rupanya tanda atau luka itu tetap melekat supaya para murid tahu bahwa itu bukan yang lain, tetapi dia yang memang telah menderita. Dan itu menjadi suatu tanda dalam tubuh ajaibnya, dalam tubuh kebangkitannya tetap ada. Karena luka-luka itu akan tetap terlihat bahkan sampai di akhir zaman, bahkan sampai di dalam kitab Wahyu dikatakan pada saat kita berdiri di hadapan tahta anak domba itu seperti baru saja disembelih. Sebagai bukti bahwa dia adalah anak domba Allah yang tersembelih. Nah itulah sebabnya saudara Yesus menunjukkan bekas lukanya. Kalau tubuh yang ajaib seharusnya gak ada bekas luka saudara. Inilah memang keunikan dari tubuh kebangkitan itu. Dia punya bekas luka. Tapi tubuh yang sama bisa tembus tembok. Karena pintu yang terkunci tidak menghalangi Yesus bisa ada di tengah-tengah mereka. Nah kemudian saudara, maka kata Yesus, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini yang ingin saya sampaikan saudara, kenapa Yesus perlu membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit? Karena selanjutnya saudara ada pendelegasian kewenangan. Ayat ini mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, kata utusan ini terkait dengan seperti seorang ambasador, seperti seorang duta besar. Yang mendapat kewenangan penuh mewakili negara yang mengutusnya. Bapa mengutus Yesus. Yesus adalah representatif penuh Bapa empunya kerajaan sorga. Untuk lebih kurang 33 tahun ada di muka bumi untuk melaksanakan tugas Bapa. Nah saudara, dengan cara yang sama, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengingatkan para murid, seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Saudara, kebangkitan adalah merupakan suatu titik balik di mana kehidupan orang-orang percaya yang tadinya ada di dalam kekalahan, ada di dalam kemenangan. Bahkan menjadi utusan-utusan sorga. Ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Dan hidup ini bukan tentang kita. Tetapi tentang karya Yesus di dalam dan melalui hidup kita.
Saudara, setiap saudara dan saya, bukan hanya mereka yang ke sekolah Alkitab saja, yang duduk di bangku teologi atau di bangku sekolah Alkitab yang menjadi utusan. Tetapi setiap orang yang percaya, yang sudah menerima kasih karunia Allah. Tentu menurut fungsi, posisi, kapasitas, dan panggilannya masing-masing. Tetapi setiap saudara dan saya diutus untuk sama seperti Bapa mengutus Yesus, maka sekarang katanya aku mengutus kamu. Makanya saudara nanti kaitannya adalah kamar loteng Yerusalem. Kepenuhan Roh Kudus. Dan ini didahului dengan seperti apa ya saudara? Kayak kalau saudara masak kan gimana nih, udah enak belum? Gitu ya, kayak gitulah gitu saudara. Ya, kayak seperti itulah kira-kira ya. Nah, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Walaupun ini saudara bukan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus nanti ada di Kisah Rasul pada pasal yang kedua. Tetapi saudara, ini menjadi sebuah tanda, sebuah legitimasi bahwa saudara dan saya diutus oleh Yesus sama seperti Bapa mengutus Yesus. Karena saudara, kalau saudara perhatikan, otoritasnya itu luar biasa loh saudara. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, gara-gara hal inilah Yesus dimusuhin. Gara-gara hal ini pula kan Yesus dituduh dengan tuduhan palsu, menganggap dirinya sebagai Allah. Kan dalam peristiwa orang yang lumpuh, mana lebih mudah kamu katakan? Dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah? Menurut saudara mana lebih gampang? Dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah? Mana lebih gampang? Mana lebih gampang? Kalau pendapat saya, dosamu sudah diampuni karena gak kelihatan. Tapi kalau bangkit dan berjalannya harus jelas dong. Kalau dia gak berjalan berarti dong. Makanya seperti Yesus katakan, tetapi kamu ketahuilah anak manusia sanggup melakukannya. Bangun, bangkit dan berjalanlah. Ada kuasa. Jadi dia bukan hanya sanggup untuk mengampuni dosa, tapi juga melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Nah, hal yang sama saudara, lewat kebangkitannya dia mendelegasikan otoritas itu kepada setiap kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, saudara kita harus yakin betul loh saudara, kuasanya juga tidak berubah. Apa yang dulu terjadi, jangan bangga cukup hanya bernostalgia. Kata siapa? Kata si itu. Alami? Enggak juga. Tapi mari saudara, hari ini saudara dan saya dimungkinkan untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah. Kenapa? Karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Ada pengharapan di dalam Kristus, kebangkitannya memastikan keselamatan kita. Tapi sekaligus juga tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tutup dengan satu ayat dalam Galatia pada pasal yang kedua. Ayat ini juga sudah sering dibaca, bahkan dinyanyikan. Saya ingin baca ayat yang ke-19 bagian B ya saudara. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, hadirnya Yesus melalui hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita itu menjadi satu bukti bahwa saudara dan saya adalah representatif kerajaan sorga. Itulah sebabnya saudara, gereja Pantai Kosta sampai sekarang seharusnya menekankan pentingnya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Boleh bilang amin saudara? Makanya kita perlu saudara mencari kepenuhan Roh Kudus itu. Tapi ada satu berita nih saudara. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pada pasal yang ke-8, ketika sangkakala yang kedua ditiup, ada sebuah gunung besar yang jatuh seperti obor yang menyala-nyala. Yang kemudian jatuh ke sepertiga mata air dan sepertiga sungai-sungai. Mata air itu Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14.
dari dalam hatinya ada mata air. Itu bicara orang-orang yang lahir baru. Sementara sungai-sungai, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Itu berbicara dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bicara tentang orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pesannya apa saudara? Kita tidak cukup hanya sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena kita dimungkinkan akan dipahitkan oleh absintus itu di akhir zaman. Oleh sebab itu, Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan seterusnya sampai 26 mengatakan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Jangan cukup hanya berbicara dalam bahasa roh, tapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ada dua kata dipimpin yang dipakai. Yang pertama ago, sama seperti seorang ibu yang memegang tangan anaknya ketika menyeberang jalan. Keselamatan anak ini ditentukan oleh tangan si ibu. Tapi ada kata yang kedua yaitu stoikeo. Seperti sepasukan tentara yang mengikuti irama atau aba-aba dari komandan. Dia sudah tidak dipegang tapi dia tahu mengikuti irama. Saudara, itu berbicara tentang bagaimana kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan firman dan Roh Kudus. Sehingga pada saatnya ketika Roh Kudus berbicara kita tahu bahwa itu apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kebangkitan menjadi satu kesempatan bagi kita untuk alami dipimpin oleh Roh Kudus setiap-tiap hari. Dengan pengalaman terlebih dahulu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sampai di sini saja. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Boleh pemain musik ada pada instrumennya? Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kembali dari awal katakan haleluya. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Kalau saudara berkesempatan nanti di rumah membaca Kisah Rasul pada pasal yang keempat, akan dilanjutkan dengan satu tindakan di mana para murid ini akan ditahan, ditangkap, dipenjara, lalu disesah, dipukulin, supaya mereka berhenti mengabarkan tentang kebangkitan Yesus. Dan ada kebangkitan di dalam Yesus. Tapi saudara tahu apa yang Petrus katakan? Pikir oleh kalian, mana yang lebih benar? Takut kepada kamu manusia atau takut kepada Allah? Saudara, siapa Petrus? Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Satu perbuatan yang memalukan. Satu tindakan yang mungkin akan sangat disesali oleh Petrus. Tapi saudara, Tuhan tidak lihat bagaimana masa lalu Petrus. Tapi saat dia menyerah kepada Tuhan, merelakan kuasa Roh Kudus memimpin hidupnya, dia menjadi pribadi yang berbeda. Dia berani memberikan nyawanya, karena dia tahu Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan dia berani berikan nyawanya untuk Yesus. Saudara, hari-hari yang akan kita hadapi tidak akan lebih baik. Dan kita tidak akan sanggup bertahan kalau kita tidak punya Roh Kudus. Dan kebangkitan Yesus memastikan Roh Kudus itu menjadi bagian saudara dan saya. Karena saudara dan saya akan diutus untuk menjadi duta-duta besar kerajaan sorga, yang menyatakan berita pengampunan dan berita keselamatan. Supaya di dalam dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara, tapi mari dalam waktu yang singkat ini rindukan Roh Kudusnya. Kuasa yang besar itu melawat kita. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku. Haleluya. Kembali katakan, ku tidak akan menyerah. Haleluya, haleluya. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya. Amin. Haleluya. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu menjadi milik kami. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Wanita, ibu-ibu nyanyi dengan iman. Pria-pria berdoa, harapkan Roh Kudusnya melawat kita malam ini. Biarkan Rohnya bekerja. Haleluya. Kami perlu Roh-Mu Tuhan.
kuasa yang membangkitkan Yesus itu. Imanku Uratakalamatakialamas. percaya kuasanya, ku terima sekarang Ya Tuhan. kemenangan dan Lagi sekali para wanita, ibu-ibu nyanyikan haleluya. Haleluya. Tuhan yang besar, Kami perlu Engkau. yang telah berjanji Kami perlu. dan sanggup Glory, glory, glory. imanku Glory, glory, glory. percaya Iya, kuasanya, aku terima sekarang kemenangan dan Bapak-bapak, pria-pria nyanyikan. Ibu-ibu wanita berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi sekali, bapak-bapak, pria-pria, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Haleluya. Bersama-sama nyanyi dengan iman. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi dengan iman. Nyanyi dengan percaya. Dia ada di tengah-tengah kita malam ini. Dia mau melawat kita. Dia mau mengutus kita. Haleluya. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory. Terima kasih. Terima kasih. Mari Engkau lawat kami dimanapun kami berdiri saat ini. Ada hati yang rindu dan terbuka. Ada yang mungkin sedang cemas, gelisah, khawatir menghadapi hari esok. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menjamah kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Susah Tuhan hiburkan. Berkekurangan dicukupkan. Bekerjalah Roh Kudus. Sehingga pujian ini bukan cuma sekedar lafal yang keluar dari mulut bibir kami. Tapi ini keluar dari hati yang terdalam. Yakin percaya sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kuasanya nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berbicara terus. Bapak hamba berdoa. Biar setiap kami yang dengar firman-Mu mendapatkan rema secara pribadi. Makanan yang sungguh untuk jiwa kami. Yang memampukan kami untuk menghadapi apapun. Karena Tuhan sudah menjanjikan kemenangan yang Tuhan sudah raih di atas kayu salib.
kebangkitan-Mu memastikan kemenangan itu. Dan biarlah kami hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Bersyukur untuk firman-Mu. Mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayo nyanyi dengan semangat. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Ini merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Berikan hidup yang baru. Ketika kita nyanyikan ini dengan sepenuh hati kita, Terangmu maju ini janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau setia. Kita gak mau main-main lagi dengan waktu. dan kaulah Kita gak mau main-main lagi dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Amin. menyembuhkan. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Pak Stefan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di dalam sorga, Engkau mendengar pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyanyikan pujian ini dengan sebuah kesadaran Amin. bahwa hal itu dimungkinkan karena hidup-Mu sudah ada di dalam setiap kami. Dan biarlah kami memandangnya dengan satu pemikiran yang benar. Bahwa hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Yesus yang ada di dalam kami. Dan karena Yesus ada di dalam kami, maka hidup ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami menyadarinya setiap hari, setiap saat. Memang ini tidak mudah, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Amin. Sehingga bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus Allah yang memampukan setiap kami. Tuhan pimpin hidup kami.
pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, biar kami boleh mendedikasikan hidup kami ini, yang adalah hidupnya Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Menurut fungsi, posisi, kapasitas dan panggilan kami masing-masing. Tuhan tolong kami, siapapun kami, biarlah kami menyadari bahwa kami adalah utusan-utusan sorga yang telah ditetapkan oleh Yesus sendiri untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan tolong kami. Berkati seluruh keluarga besar Tuhan, keluarga Shekinah. Tuhan berkati mulai dari pimpinan, seluruh Tuhan pengurus yang ada, bahkan seluruh anggota yang hadir. Tuhan memberkati. Para pelayan yang sudah melayani, Tuhan memberkati. Demikian juga tangan yang sudah terlalu memberi untuk pekerjaan-Mu diberkati. Dan kalau sebentar kami usaikan dan tinggalkan tempat ini, Tuhan memimpin perjalanan kami. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan.